Baik, semangat pagi anak didik kami sekalian. Secara khusus siswa kelas 11 MIA 1 dan MIA 2 SMA Negeri 1 Kuala Ledong tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini kita coba bahas soal-soal kita untuk penilaian tengah semester yang kita lakukan secara online kemarin. Oke, anak didik kami, mari kita bahas mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama kemarin itu untuk mempermudah kehidupannya, tumbuhan harus memindahkan zat dari akar sampai ke daun dan dari daun sampai ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, untuk mengangkut air dari akar sampai ke daun memerlukan jaringan apa? Ini ada ilustrasinya berupa gambar pohon kelapa. Kita bisa bayangkan bagaimana air dari akar pohon kelapa bisa naik sampai ke daun untuk fotosintesis. Nah, untuk mengangkut air tersebut jaringan apa yang diperlukan? Oke, kita mungkin sudah sama-sama tahu ya, yaitu jaringan xilem. Itu yang berfungsi mengangkut air dari akar untuk dibawa sampai ke daun. Nah, sementara kalau floem itu mengangkut hasil fotosintesis yang dari daun untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kalau kolenkim itu adalah jaringan penyokong. Kalau epidermis, karena dia adalah jaringan yang paling luar atau paling atas, tentu dia berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Oke, sementara kalau para parenkim itu adalah sebagai tempat fotosintesis sekaligus untuk menyimpan hasil fotosintesis tersebut berupa cadangan makanan. Maka jawaban kita adalah xilem. Oke, kita masuk soal yang kedua. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bekerja secara involuntir. Artinya bekerja tanpa disadari, tanpa diperintah oleh otak. Yang kedua, aktivitasnya lambat, tapi tidak mudah lelah. Yang ketiga, memiliki satu inti di tengah. Yang keempat, terdapat pada organ pencernaan. Oke, pernyataan di atas merupakan karakteristik dari otot apa? Nah, kalau kita pilih otot lurik atau otot rangka ini sama saja. Ini semua bekerja dengan perintah dari otak, artinya kita sadari. Otot polos dan otot jantung itu sama-sama involunter, sama-sama tidak kita sadari dia bekerja sendiri. Namun perbedaannya otot polos dan otot jantung tadi di soal kan ada disebut terdapat pada organ pencernaan. Nah, kalau terdapat pada organ pencernaan itu biasanya adalah lambung atau usus. Jadi ototnya itu adalah otot polos. Karena otot jantung itu hanya khusus terdapat di jantung. Sementara serat itu bukan ada pilihan yang kita bahas untuk soal mengenai otot. Kita masuk soal yang ketiga, daging yang biasa kita konsumsi itu contoh jaringan apa? Nah, anak-anak kami kalau makan daging, misalnya daging lembu, daging kambing, atau daging ayam, itu sama saja kita memakan, iya, jaringan ototnya. Bukan tulang rawan, bukan ikat longgar atau ikat padat, bukan juga lemak. Jadi kalau kamu makan daging, itu sama saja dengan makan jaringan otot. Oke, kita masuk soal yang keempat. Orang yang mempunyai gejala tekanan darah tinggi dianjurkan mengurangi makanan yang banyak mengandung tekanan darah tinggi. Itu dianjurkan jangan banyak-banyak atau nggak usah lagi makan garam. Kenapa? Karena garam itu justru memacu atau memperkuat denyut jantung. Nah, kalau sudah gejala tekanan darah tinggi, jangan lagi makan garam supaya tekanan jantungnya tidak semakin naik. Tekanan darahnya tidak semakin naik yang dipompa oleh jantung. Soal kelima, sel hidup memiliki senyawa kimiawi yang bervariasi. Unsur atau komponen kimiawi yang terdapat dalam sel. Ingat soalnya, kecuali. Oke, mari kita sama-sama membahas. Apakah asam nukleat ada? Ya, ada. Apakah karbohidrat? Ada. Lipid atau lemak? Ada. Protein atau lemak? Protein? Ada. Maka yang ditanya adalah kecuali vitamin. Iya, ini yang tidak terdapat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Peristiwa yang memerlukan membran selektif permeable. Artinya, membran inilah yang tidak bisa ditembus oleh semua
molekul hanya dapat ditembus oleh zat atau molekul-molekul tertentu. Peristiwa apa yang memerlukan membran ini? Iya, adalah peristiwa osmosis. Jadi, pada peristiwa osmosis yang bergerak adalah air melalui membran selektif permeabel. Oke, nomor 7. Perbedaan antara transport pasif dengan transport aktif. Itu terletak di mana perbedaannya? Pada energinya. Kalau transport pasif tidak butuh energi, kalau transport aktif butuh energi. Sementara kalau perbedaan konsentrasi itu sama dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Tempatnya bisa terjadi dalam sel sama. Kemudian pergerakan partikel atau pergerakan molekulnya dia bergerak dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasinya rendah. Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Proses difusi merupakan proses bergeraknya atau berpindahnya titik-titik dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Apa yang berpindah? Molekul, ya, bisa berpindah lewat proses difusi. Partikel, ya. Kemudian ion, ya juga. Gas, ya juga. Misalnya contohnya kalau kita semprotkan parfum, gas-gasnya itu akan berdifusi sehingga aroma parfumnya menyebar. Berarti jawabannya adalah semua benar. Oke, kita lanjut soal nomor yang 9. Ini diberi gambar mitokondria. Lantas menjadi pertanyaan adalah fungsi mitokondria. Fungsi mitokondria itu adalah sebagai tempat respirasi sel. Oke, nomor 10. Tumbuhan dapat tumbuh menjadi lebih tinggi dan lebih besar. Hal ini disebabkan oleh adanya aktivitas jaringan. Iya, soal yang sangat gampang sebenarnya ya, meristem. Karena meristem itu adalah jaringan yang senantiasa aktif membelah. Jadi karena dia senantiasa aktif membelah, menghasilkan sel-sel baru, sel-sel jaringan-jaringan baru, maka tumbuhannya menjadi semakin tinggi dan semakin besar. Oke, nomor 11. Dengan adanya lingkaran tahun pada suatu tanaman, kita dapat mengetahui apa yang dapat kita ketahui. Mungkin anak-anak kami sering melihat pada batang tanaman, ini khusus tanaman dikotil ya. Misalnya seperti karet, rambutan, durian. Jangan dilihat ini pada batang sawit. Tidak ada karena sawit itu monokotil. Jadi ini pada batang dikotil. Nah, lingkaran tahun ini terbentuk karena aktivitas dari jaringan silem yang mengangkut air. Ketika musim hujan airnya banyak, maka silemnya, lapisan silemnya tampak tebal. Ketika musim kemarau, kondisi air sedikit, maka silemnya yang terbentuk itu tipis. Nah, di daerah seperti negara kita itu ada dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Berarti dalam satu tahun ada dua musim. Dengan demikian dalam satu tahun ini terbentuk dua lingkaran. Satu lingkaran musim kemarau, satu lingkaran musim hujan. Jadi dengan melihat lingkaran tahun ini kita dapat menentukan umur pohonnya. Nah, kalau lingkaran tahunnya misalnya ada 26 lingkaran, berarti umur pohonnya 13 tahun. Oke, kita lanjutkan ke nomor 12. Di bawah ini yang termasuk tulang pipih. Nah, tulang pipih. Mari sama-sama kita bahas. Tulang belikat apakah tulang pipih ya? Tulang rusuk apakah termasuk tulang pipih ya? Lengan, oh tidak. Lengan itu tulang pipa. Tulang dada, ya, tulang dada. Usus tidak, tidak. Laring tidak, tidak. Oke. Tulang pengumpil, ini tidak termasuk. Tulang hasta itu juga pada pergelangan tangan, pada lengan kita juga tidak. Dan tulang paha, apalagi tulang paha, itu jelas-jelas berbentuk tulang pipa. Nah, kalau pada tulang rusuk tadi ya, pada tulang dada juga ya, dan pada belikat juga ya. Berarti ini jawabannya ya, karena di sini ada tulang dada. Maaf, tulang paha. Berarti jawabannya adalah tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Itulah yang termasuk tulang pipih. Kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, ini ada gambar kelainan pada tulang belakang yang mengakibatkan tubuh menjadi bungkuk. Nah, ini adalah kelainan yang disebut namanya kifosis. Ingat, osteoporosis itu penyakit pada tulang, sering disebut pengapuran tulang. Lordosis itu kalau kebalikan dari kifosis, justru dia seperti bahkan seperti
membungkuk ke depan seperti membuncit. Jadi ininya yang ke belakang, tulang punggungnya yang ke belakang, kebalikan dari kifosis ini. Skoliosis itu kalau tulang punggungnya berbentuk huruf S. Berbentuk huruf S jadi macam miring, tulang punggungnya berbentuk huruf S. Sementara tuberkulosis itu bukan kelainan pada tulang tapi penyakit pada paru. Nomor 14, berdasarkan struktur dan matriksnya, tulang dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang keras. Kita masuk soal nomor 15, sendi yang ada pada hubungan antar tulang aksis dan tulang atlas yang membuat kepala dapat bergerak, yaitu sendi. Iya. Kalau pada tulang aksis dan tulang atlas sehingga kepala kita dapat bergerak, itu adalah contoh sendi putar. Kalau sendi pelana itu misalnya pada ibu jari. Kemudian sendi engsel itu arahnya hanya satu arah, misalnya pada siku tangan atau siku kaki. Kemudian sendi luncur itu misalnya pada tulang pergelangan kaki. Kalau sendi peluru itu geraknya bebas, misalnya pada tulang lengan atas dengan bahu. Jadi geraknya bebas, mutar bisa, kiri kanan bisa, atas bawah bisa. Oke, berarti jawabannya adalah sendi putar. Nomor 16. Secara garis besar, rangka manusia dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu rangka apendikular. Rangka apendikular ini misalnya tulang gerak atas dan tulang gerak bawah. Gerak atas itu misalnya tangan, gerak bawah itu adalah kaki, termasuk juga panggul. Sementara kalau rangka aksial ini sering disebut sebagai sumbu tubuh. Sumbu tubuh terdiri dari tulang badan dan kepala atau tengkorak. Maka jawabannya otomatis adalah tengkorak. Karena yang ditanya oleh soal adalah yang termasuk ke dalam rangka aksial. Kalau tungkai dan lengan itu sama-sama anggota gerak. Yaitu gerak. Kalau tungkai sering disebut itu kaki. Jadi sama-sama anggota gerak atas dan gerak bawah. Betis juga di kaki, pergelangan juga di kaki. Jadi yang aksial adalah tengkorak. Oke, lanjut soal berikutnya. Perhatikan ciri-cirinya ini. Mengandung hemoglobin, mempunyai inti sel, dibuat di sumsum tulang belakang, menghasilkan antibodi dan jumlahnya 5 juta per milimeter kubik. Eritrosit yang ditanya oleh soal adalah eritrosit. Ciri-ciri eritrosit. Oke, kita bahas. Apakah nomor 1 mengandung hemoglobin? Ya, eritrosit kan sel darah merah, dia mengandung hemoglobin. Oke. Nomor 2 mempunyai inti sel, jelas. Yang ketiga dibuat di sumsum tulang belakang. Ya, tidak hanya di sumsum tulang belakang, eritrosit dibuat di dalam sumsum tulang. Oke, termasuk tulang pipa misalnya, yang di lengan dan di kaki atau di paha. Kemudian nomor 4 menghasilkan antibodi. Tidak, karena yang menghasilkan antibodi itu ada sel darah putih atau leukosit. Kemudian jumlahnya 5 juta per milimeter, iya itu benar, maka pilihannya adalah 1, 2, dan 5. Oke. Nomor 18 kemarin ini sudah kita bahas mengenai golongan darah dan sudah Bapak jelaskan lewat video juga kemarin. Golongan darah A berarti aglutinogennya A, serumnya aglutinin beta. Nah, kalau aglutinogennya B, serumnya alfa, berarti golongan darahnya B. Masih ingat ya? Kalau aglutinogennya A dan B, berarti golongan darahnya AB. Tapi aglutininnya tidak ada. Kalau aglutinogennya tidak ada, tapi aglutininnya alfa dan beta, itu golongan darah 0. Nah, yang ditanya di soal adalah golongan darah A, berarti aglutinogennya A, aglutininnya beta. Kita masuk soal nomor 19, komponen darah yang terlibat dalam proses pembekuan darah. Oke, fungsi-fungsi sel darah kemarin sudah kita bahas. Untuk pembekuan darah itu adalah fungsi dari trombosit. Kita masuk soal yang terakhir. Arteriosklerosis merupakan kelainan sistem sirkulasi yang disebabkan oleh pada pembuluh arteri, pada pembuluh darah terjadi pengerasan, tapi oleh karena apa? Oleh karena zat kapur. Maka jawabannya adalah pengerasan pembuluh darah oleh zat kapur. Oke, cukup pembahasan soal kita, sudah 20 soal.
Ingat anak-anak kami suatu mengerjakan soal ini kemarin, centang ini kita perhatikan. Nah, ini kemarin anak-anak kami adalah untuk refleksi diri. Silakan secara jujur isi dengan memilih angka sesuai kondisi nyata dan kemampuan Anda. Karena masih banyak siswa yang bertanya, Pak ini bagaimana? Padahal ini tidak dibaca petunjuknya. Selama pembelajaran daring saya bisa mengikuti PBM dengan baik. Nah, lihat kondisi dirimu. Apakah bisa kau ikuti PBM dengan baik? Kalau ternyata sangat bisa dan sangat baik, pilih nomor 10. Kalau bisa, cuman tidak terlalu sempurna, nomor 9 nilainya. Atau di nomor 8. Atau sama sekali tidak bisa mengikuti PBM, ya pilih satu, berarti nilai terendah. Maka tergantung pilihanmu. Katakan misalnya kita pilih nomor 9. Oke, sesuai kejujuranmu. Ini ya, secara jujur. Saya mengerjakan PTS online ini dengan jujur. Nah, kejujuranmu bagaimana? Apakah selama mengerjakannya kemarin kamu googling atau lihat catatan atau kerjasama dengan teman karena soal kita online, saya tidak lihat langsung kamu ujian, maka di sini perlu kamu nilai secara jujur. Katakanlah kamu sangat jujur sendiri dan betul-betul pilih angka 10. Untuk memperdalam materi pelajaran, selain belajar bersama guru, biasanya saya membaca buku referensi tambahan atau browsing internet. Nah, apakah itu kamu lakukan? Atau cukup dengan materi dari guru saja? Itu tergantung kejujuranmu melihat dirimu. Kalau misalnya kamu sering baca buku referensi tambahan, kemudian googling-googling atau browsing internet, katakan kamu menentukan nilaimu itu 9. Selain belajar online, saya juga membantu orang tua di rumah. Nah, apakah benar kamu bantu orang tua di rumah? Kalau ternyata tidak, malas kamu bantu orang tua di rumah, pilih saja satu atau dua. Oke, katakan kamu orang yang rajin di rumah bantu orang tua, oke, nomor 9 nilainya. Saya berupaya menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Kalau pakai masker saja malas, kemudian sering berkerumun-kerumun, ya kamu harus pilih nomor 1 dan 2. Tapi kalau kamu aktif mencegah penyebaran COVID, bisa pilih 9 atau 10. Kita pilih 9 saja, lantas kita ke berikutnya. Nah, saya telah ini kemarin kepada anak-anak kami, kalau udah siap, ini silakan dicentang. Terima kasih. Ini kirim salinan, kalau mau dikirim ke emailnya, salinan tanggapannya silakan dicentang. Oke, kemudian kita kirim. Setelah selesai kirim kemarin, anak-anak kami akan lihat seperti ini tanggapan yang telah direkam. Nah, lihat skormu. Nilai atau hasil dari ujianmu itu bagaimana? Kita lihat skornya, ya ternyata poin kita 100. Karena kita sudah benar semua. Oke, demikian anak-anak kami. Semoga semakin semangat. Persiapkan diri dalam belajar online kita. Kemudian kami ingatkan juga tetap jaga kesehatan dan tetap waspada penyebaran COVID-19. Semangat pagi.